Saya lebih sepakat dengan idenya Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak? Anak cucu kita Pak. Kerusakan alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak, jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita melihat ya ular kadut keturunan Yaman yang selalu berkoar-koar seolah-olah punya peran besar di negara Republik Indonesia ini. Ular kadut ini bersama dengan ya mantan jenderal Pak Kumis, si Kumis ya yang hobinya sekarang nyinyir dan provokator. Kata si ular kadut ini ya, saya lebih sepakat dengan idenya jenderal kita ya Pak Narko. Ide apa yang si Kumis ini punya? Ide provokator, pemecah belah rakyat Indonesia. Dirinya aja nggak betul. Coba tanya sama dia, betul nggak dia dulu? Ditangkap karena mempunyai senjata ilegal. Kok ide dia pula yang mau kau pegang? Kalian ini sebenarnya ya adalah pembuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo bertindak tegas. Orang-orang seperti kalian ini tidak pantas berkoar-koar setiap hari, merendahkan pemimpin seolah-olah punya jasa di negara Republik Indonesia ini. Kata si Yaman satu ini, Pak Prabowo, kalau memang nggak sanggup ngaku Pak, nggak apa-apa. Nggak sanggup apa? Kau minta Pak Prabowo Subianto untuk menangkap Pak Jokowi karena kau pikir Pak Jokowi koruptor. Kadal Yaman, bercermin diri dulu kau, ya. Kau usah jadi provokator kau. Cabut aja kau, pindah kau ke Yaman sana. Bikin semak aja kau di negara Republik Indonesia ini. Bilang aja, wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Kau siapa? Sok mengatur-ngatur Pak Prabowo pula kau. Kau kucing kurap, kepinding, ya. Nggak usah berlagak kau mau mengatur Prabowo Subianto. Minta Prabowo untuk menyatakan, ya, wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Prabowo Subianto tidak pernah takut sama koruptor. Paham kau? Jadi bilang si ini kepinding satu ini, biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau gatel kok garuk. Kami udah gatel katanya. Kalau memang hukum nggak bisa bikin hukuman mati, kami yang matiin. Alah, gaya kau selangit kau, ya. Sok paling keren lah kau. Kau pula mau matiin orang. Nanti ketemu sama orang ya kan ciut nyali kau. Cuman banyak gaya aja kau. Kata dia karena buat kami rakyat melihat saudara-saudara kami yang jadi korban. Saudara kau yang mana yang jadi korban? Saudara kau yang Yaman itu? Kau bilang sama saudara kau yang Yaman itu gak usah mengaku Habib di negara Republik Indonesia ini, membawa ajaran agama Islam yang sesat. Itu yang perlu ya diberantas di negara Republik Indonesia ini. Keturunan Yaman berlomba-lomba datang ke Indonesia membodoh-bodohi umat Islam dengan ajaran agama Islam yang sesat, membawa-bawa garis keturunan, ya, membuat kuburan untuk dijadikan cuan. Gak sadar diri ke orang Yaman. Kami rasanya sudah seperti mati. Mati aja kau. Lebih bagus kau mati, ya, daripada kau hidup
hanya jadi provokator. Dibilang dia, bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada artinya. Itu bagi kau, Bangke, ya. Bagi kami rakyat Indonesia, hidup itu berarti. Ya, berarti untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, bukan pemecah belah umat. Kata dia, udah nggak ada arti zaman kami sekarang. Gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Justru orang-orang seperti kalian ini yang harus disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini agar kelak anak cucu kita tidak memberikan contoh, ya tidak mencontoh kelakuan busuk kalian semua. Dia bilang kerusakan alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Nggak usah kau urus itu, urusan pemerintah itu, bukan urusan kau. Jadi sebelum bencana terjadi, ya Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Habis itu ketawa semua nih. Udah kakek-kakek bawa tanah pun masih ketawa juga. Kau tanya si Sudarko itu. Ya, dulu waktu Bapak Prabowo Subianto dipecat secara hormat, ada nggak pembelaan si narko ini? Kenapa sekarang seolah-olah dia membela Prabowo Subianto? Prabowo Subianto, ya, kau bilang kan jangan kalah sama tukang mebel. Kau tahu nggak? Kepinding, tukang mebel itulah yang memberikan ya pangkat jenderal kepada Prabowo Subianto, mengangkat nama baik Prabowo Subianto, bukan si kumis itu, ya. Tukang mebel lah yang mendukung Prabowo Subianto untuk duduk sebagai presiden, bukan si kumis itu. Kau jangan merendahkan tukang mebel. Tukang mebel yang bisa membawa kemajuan di negara Republik Indonesia ini. Ya, bukan si kumis mantan jenderal abal-abal yang ada di tempat kau itu, sebelah kau itu. Yang kau bilang ya kan ini adalah ide dia. Sekali aku bilang sama kau, coba kau tanya si kumis itu. Sewaktu Prabowo Subianto diberhentikan secara hormat, dia kemana? Ada nggak dibelanya Prabowo Subianto waktu itu? Tukang mebel adalah sahabat sejati Prabowo Subianto. Tukang mebel yang mengajak Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinetnya. Tukang mebel juga ya yang memberikan pangkat gelar kehormatan ya jenderal kepada Prabowo Subianto. Tukang mebel juga yang mengusung Prabowo Subianto untuk duduk sebagai presiden saat ini. Paham kau? Dia bilang, Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Siapa yang mau perang? Hari gini kau ngajak perang. Tuh kau ke sana kau, ya pindah kau ke negara kau yang aman sana. Mau perang-perang lah kau di sana. Indonesia ini mau kedamaian, bukan mau perang. Ya, gak usah berlagak kau seolah-olah ya kan kau siap untuk perang. Dari gaya muka kau aja, ya kan penakut, sok paten pula kau. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Sekali aku bilang sama kau, kau hanya sampah masyarakat, kucing kurap, ya. Jadi jangan berlagak sombong kau di situ. Hanya karena mantan jenderal di sebelah kau itu mantan jenderal abal-abal, ya. Tanya sama dia, dulu ngapain dia tuh? Ada nggak dia peduli sama masyarakat Indonesia waktu dia menjabat? Yang dipikirannya hanya menyelundupkan senjata ilegal. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Gak usah kau bawa-bawa nama Tuhan dari muncung kau tuh yang najis itu. Allah tidak mengajarkan kita ini sesama ya umat untuk berperang. Allah mengajarkan kita ini untuk berkasih sayang. Yang mau kau perangi siapa? Koruptor. Ya, mau kau tangkap, mau kau bakar. Tuh, kau tangkap tuh saudara kau yang keturunan Yaman itu, Rizal Khalid. Kau tangkap itu dulu, itu koruptor terbesar di negara Republik Indonesia ini, keturunan Yaman. Ngapain kau sibuk nyari koruptor yang lain? Action pula kau bergaya-gaya kau. Ya, sekali aku ingatkan sama kau, ya berkali-kali pun. Tuh, kau tangkap tuh Rizal Khalid. Ya, keturunan Yaman itu. Itu paling banyak koruptor di negara Republik Indonesia ini. Korupsinya terbesar. Itu korupsinya terbesar di negara Republik Indonesia ini. Itu aja dulu. Kau tangkap. Bisa nggak kau nangkapnya? Bisa kau nggak? Bisa nggak kau mengadilinya?
Kowar-kowar kalian semuanya seolah-olah Joko Widodo koruptor meminta Prabowo Subianto untuk menangkapnya. Joko Widodo ya bersih dari korupsi. Paham kalian semuanya? Jadi buat kau keturunan Yaman ya, gak usah kowar-kowar aja muncung kau tuh di situ, ya kan? Yang harus di bumi hanguskan dari negara Republik Indonesia ini adalah orang-orang seperti kalian ini, sampah masyarakat yang hanya membuat keributan, mencari-cari kesalahan orang lain tapi lupa berkaca diri tentang kesalahan sendiri. Bergaya seolah-olah punya kontribusi di negara Republik Indonesia ini, membangun negara Republik Indonesia ini, padahal hanya kucing kurap yang membuat keributan. Sadar diri kalian semuanya ya, para pecundang, pembuat keributan. Tobat sebelum terlambat.